Dari Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat tubuhmu, wala ila suwarikum, dan tidak akan melihat rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hatimu. Itulah hati. Hati itu tidak bisa diketahui. Makanya Imam Syafi'i juga menetapkan kaidah fahkum bi zawahir. Hukumi secara zahirnya. Walaupun kita tetap waspada. Dalam hidup kan banyak liku-liku ya. Liku-liku sikap yang bisa kita rasakan gitu. Yang kita rasakan. Hadis terakhir di hari ini dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu zalika fi sabilillah. Rasul ditanya tentang seseorang yuqatilu syaja'atan, yang berjuang dengan keberanian, wa yuqatilu hamiyatan, dan yang berperang karena kebangsaan, karena nasionalisme, wa yuqatilu riya'an, dan berperang karena riya. Ayu zalika fi sabilillah. Mana yang termasuk sabilillah? Apakah orang yang berjuang karena berani, berjuang karena niatnya dia membela negara, apakah yang berjuang karena riya? Mana yang dapat status dia fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah supaya tinggi, maka itulah fisabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ini menunjukkan, makanya ada kajian yang luar biasa tentang niat berperang. Kalau niatnya tok semata-mata karena membela negara, tidak termasuk fisabilillah. Tok karena negara doang, nggak ada yang lain perjuangannya. Jadi pahlawan paling namanya. Kalau berjuang demi agama, demi negara doang. Tapi dulu juga pahlawan-pahlawan kita berjuang karena agama, lillahi ta'ala gitu. Jadi kecintaan itu menjadi motivasi yang jadi bukan landasan niat dasar, jangan. Hanya penguat saja, tapi niatnya lillahi ta'ala gitu. Makanya di sini standarnya man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang niatnya meninggikan kalimat Allah, dia sabilillah. Yang riya tidak termasuk, ingin jadi pahlawan, ingin disebut, ingin dipuji segala macam, yang sekedar hanya karena keberanian menunjukkan bagaimana dia gagah, berani, hebat gitu, sehingga disebut pahlawan, tidak termasuk. Yang disebut sabilillah adalah yang niatnya lillahi ta'ala. Nah, ini niat juga menentukan, ya, menentukan. Nah, satu lagi. Nah, ini lebih populer lagi. Saya sering sebut hadis ini. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bisayfiha fal qatil wal maqtul finnar. Apabila bertemu al muslimani, dua orang muslim, bisayfiha dengan pedang keduanya, fal qatil wal maqtul finnar, yang dibunuh, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Qultu, berkata Abi Bakrah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh masuk neraka. Saya paham kalau membunuh masuk neraka. Fama balul maqtul, bagaimana orang yang dibunuh kok bisa masuk neraka gitu pertanyaannya. Qala, menjawab Rasul, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sudah punya keinginan untuk membunuh temannya itu. Dia punya keinginan untuk membunuh lawannya itu. Makanya walaupun dia kalah, dia terbunuh, tetap masuk neraka. Kalau sama-sama pegang pedang. Sama gini. Tapi kalau dia nggak pakai pedang, ditusuk sama temannya, baru dia tidak seperti hadis ini. Kalau dia tiba-tiba didatangi oleh tetangganya, bisa langsung dibunuh misalkan gitu. Tidak bawa pedang dianya, tidak bawa sama senjata yang sama, tidak termasuk hadis ini. Yang termasuk itu kalau dua-duanya berhadapan langsung, garlut, duel. Nah,
eta dua-duana asup neraka. Makanya lamun dikiaskeun karena semua perbuatan. Mun urang pacela-cela jeung tatangga, nu cela jeung nu dicela masuk neraka, nu ngabales. Itu. Daripada urang sieun berlebihan mencela balas, mendingan tong balas mencela. Menghindar itu maksudnya. Itu ya, hindari hal-hal seperti itu. Apa yang menentukan niat? Makanya Ali bin Abi Thalib ketika dalam peperangan, ketika dalam kancah peperangan yang berkecamuk gitu, dia ada Yahudi yang berhadapan dengan dia itu sepersekian detik itu dia udah gitu diludahi ini ya diludahi mulut ini ya wajahnya tadi langsung dia menghindar mencari musuh yang lain. Kenapa dipertanyakan oleh sahabatnya, kenapa kamu tadi tidak membunuh tadi sahabat? Aku khawatir membunuhku kepada Yahudi itu karena aku tersinggung dan marah diludahi mukaku. Bayangkan, takut bercampur antara semangat jihad dengan emosi pribadi. Tuh, luar biasa itu. Sama seperti itu. Kita suka menilai, oh ini kan amal manusia lumrah, manusiawi, sikap-sikap manusiawi. Tidak dalam syariat. Jangan dipandang sikap manusiawi itu hal yang dibolehkan. Ya, nggak apa-apa deh, kayak gitu, dia kan gitu ya, soal gitu. Kecurangan misalkan, tidak apa-apa deh, ini kan untuk kebaikan. Dulu Ahmad bin Hambal pernah menangkap pencuri, tangkap pencuri itu. Udah, ditanya kenapa kamu mencuri? Ya Syekh, aku mencuri untuk bersedekah. Aku ambil banyak barang dari orang-orang kaya. Kemudian aku sedekahkan sebagiannya. Ingat tidak Syekh, satu kebaikan bernilai 10 pahala. Aku melakukan satu keburukan. Jadi kita kalau berbuat dosa ya, hiji pahalana. Ya, paham Ibu ya? Dosa itu hitung satu. Kita berbuat dosa, satu dosanya. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, 10 kebaikan itu, 10. Saya berbuat kebaikan. Saya mencuri, kata si Malik itu ke Ahmad bin Hambal. Saya mencuri, dapat satu dosa. Tuh lihat, dari hasil mencuri itu, saya berbuat baik. Satu, saya bagikan tuh uangnya. Saya dapat, kalau saya bagikan 5 aja udah saya dapat berapa pahalanya. Jadi kebaikan saya menutupi satu dosa itu. Itu, saya sedekahkan. Makanya banyak koruptor yang sedekah. Dia maling sekali uang negara, dia sedekah dapat 10 pahalanya. 10 pahala menghapus satu dosa. Itu logikanya. Gitu. Kata Ahmad bin Hambal, kamu salah. Kenapa Allah tidak menerima barang kotor walaupun cuma 1? Enggak terima. Yang diterima jadi 10 kebaikan itu barang yang bersih. Ini mah barang kotor. Barang kotor mah tidak akan menghasilkan 10 kebaikan, enggak akan. Walaupun kamu sedekahkan 10-nya, kamu ambil satu bagian 9-nya kamu sedekahkan, tidak akan menghasilkan kebaikan 10 dikali tidak. Yang dikalikan 10 itu, 10 kebaikan itu barang yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, suci, tidak menerima kecuali yang baik. Baru tuh tuh malingna. Jadi jangan direncanakan, orang maling we ayeuna, engke urang sedekahkeun sebagian jeung nutup dosa, teu bisa direncanakan gitu. Teu bisa amal itu. Jangan ini urang dosa yuk Urang berbuat dosa, kayak geus dosa orang tobat. Enggak bisa. Ya, tobat kayak gitu enggak bisa diterima. Tobat yang direncanakan, dosanya gitu maksudnya. Itu dihitung dosa. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu saja yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi penguat motivasi kita untuk beramal dan memperhatikan niat kita masing-masing supaya amal tersebut berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Ustaz sedikit bertanya. Pengalaman saya waktu mengkoordinir sumbangan gempa bumi dari para pengusaha konveksi untuk ke Cigowong beberapa tahun yang lalu. Nah, itu sebagiannya dari sini ada yang minta saya kasih gitu. Tapi nggak banyak. Nah, itu yang sebagian itu saya limpahkan ke yang sini yang perlu, udah ke tetangga-tetangga gitu. Sebagian besarnya saya alihkan ke Cigowong. Bahkan karyawan saya pun minta air. Nah, itu masalah ya. Selama yang menerimanya itu yang berhak itu maksudnya. Selama yang menerima yang berhak, bukan yang tidak berhak. Gitu. Makasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dari apa yang disampaikan Imam An-Nawawi. Nah, kajian kitab Riyadhus Shalihin ini kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan tawassul ya Rabbil Mustafa balil maqam